Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen yang sedang menonton. Di sini kami dari kelompok 2B yang akan melakukan presentasi terkait resensi buku yang kami yang berjudul yaitu terkait beban penyakit dan juga dampak ekonomi di Indonesia yang telah kami diskusikan. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari Farin Afifah dengan NIM 2200491, Naysila Khairatun Hisan dengan NIM 2201066, dan saya sendiri, Risma Tiara Insani dengan NIM 2204211. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku yang kami resensi yaitu berjudul Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan Indonesia, Tantangan, Masalah, dan juga Solusi. Nah, bagian buku ini terdiri dari beberapa bab. Nah, bab yang kami resensi itu terkait beban, penyakit, dan juga dampak ekonomi di Indonesia. Untuk penulisnya sendiri, ada dari Dr. Siswanto dan Dr. Harimat Hendrawan, Ibu Nundi Kusuma Wardani, serta Profesor Dr. Lestari Handayani. Untuk penerbitnya sendiri yang ada dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Kesehatan. Untuk tahun terbit diterbitkan pada tahun 2020, ketebalan buku yaitu 14 ditambah 308 halaman, untuk ukuran buku yaitu 25 cm, dan untuk nomor edisi buku tertera pada layar. Selanjutnya, pendahuluan. Nah, pada buku ini membahas mengenai tantangan pembangunan kesehatan, pendekatan upaya kesehatan masyarakat, salah satunya yaitu beban penyakit dan juga dampak ekonomi di Indonesia. Nah, analisis beban penyakit ini menunjukkan bahwa penyakit menular, masalah kesehatan ibu dan anak, serta gizi ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut tentu saja berdampak terhadap ekonomi di Indonesia, sehingga Indonesia membutuhkan strategi intervensi atau perencanaan yang lebih spesifik untuk pencegahan serta pengendalian penyakit penyebab utama kerugian ekonomi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di Indonesia mengalami transisi di bidang kesehatan, yaitu transisi demografi dan transisi epidemiologi. Nah, transisi demografi ini adalah karena adanya perubahan struktur penduduk dan menurunnya angka ketergantungan. Besarnya proporsi masyarakat yang berada di usia produktif juga membawa kesejahteraan untuk Indonesia jika dimanfaatkan dengan baik. Tetapi di satu sisi akan menjadi bumerang jika tidak dipersiapkan. Pada tahun 2050 akan ada 21,4% jumlah penduduk yang termasuk golongan lansia akan terus bertambah menjadi 41% pada tahun 2100. Lansia beresiko tinggi terkena penyakit tidak menular mengakibatkan lonjakan angka pada masa akan datang. Nah, transisi epidemiologi merupakan gambaran adanya perubahan pola kematian, penyebabnya, serta pola penyakit dalam suatu masyarakat, mengakibatkan pergeseran beban penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. PTM menjadi faktor penyebab utama kematian di Indonesia. Upaya untuk mengetahui masalah transisi epidemi di Indonesia adalah dengan menganalisis beban penyakit. Pada tahun 2018, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan para ahli di Indonesia berkolaborasi dengan Institute for Health Metric and Evaluation untuk melakukan Global Burden of Disease atau analisis beban penyakit di Indonesia, menghasilkan gambaran keadaan penyakit dari tahun 1990 hingga 2017. Pada tahun 1990, penyakit tidak menular, KIA dan gizi menjadi penyebab utama kematian, tetapi pada tahun 2017 menjadi penyakit tidak menular. Penyakit menular serta kesehatan ibu dan masalah gizi anak masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Indonesia memiliki beban ganda yaitu penyakit menular semakin belum tuntas dan penyakit tidak menular semakin meningkat. Analisis beban penyakit bermanfaat dalam kebijakan kesehatan untuk menilai kinerja program kesehatan, mengidentifikasi masalah terkait dengan faktor resiko kesehatan sebagai sumber informasi perencanaan untuk
kesehatan menghasilkan informasi pada forum debat ilmiah dan untuk menentukan prioritas masalah kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil analisis sebelum penyakit diperlukan data morbiditas, yaitu prevalensi, insidensi, dan disabilitas, terus ada mortalitas dan resiko level nasional dan provinsi. Adapun sumber data adalah data berbasis masyarakat, yaitu sensus, registrasi, sipil, dan survei masyarakat. Dan data berbasis institusi, yaitu data individu, data pelayanan, dan data register penyakit. Laporan tahunan program, laporan tahunan provinsi, dan jurnal nasional dan internasional. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya itu ada umur harapan hidup dan harapan hidup sehat. Angka harapan hidup adalah jumlah tahun seseorang diharapkan untuk hidup berdasarkan usia mereka saat ini. Angka harapan hidup yang rendah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta program pemberantasan kemiskinan diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial. HALE atau harapan hidup sehat adalah jumlah tahun di mana seseorang pada usia tertentu dapat hidup sehat dengan mempertimbangkan angka kematian dan kecacatan atau kesakitan. Nah, selanjutnya itu ada years of life loss atau kita bisa sebut dengan YLL. YLL ini adalah jumlah tahun hidup yang hilang akibat kematian dini dan atau kematian prematur. YLL dipengaruhi oleh umur harapan hidup dalam suatu populasi berdasarkan kelompok umur. Nah, selanjutnya itu ada years of life with disability. Nah, atau bisa disebut dengan YLD. YLD ini adalah jumlah tahun hidup dengan kondisi tidak sehat atau disabilitas. YLD dipengaruhi oleh disability weight atau insiden suatu penyakit. Nah, selanjutnya ini ada disability adjust life years atau kita disebut dengan DALY. DALY ini menggambarkan kematian dini, kesakitan, dan kecacatan yang disebabkan oleh penyebab atau kondisi tertentu dan terdiri atas dua komponen, yaitu years of life loss dan years of life with disability. DALY ini mengukur keseluruhan beban penyakit, baik morbiditas, mortalitas, maupun kecacatan dalam suatu perhitungan. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya itu ada faktor resiko. Faktor resiko ini adalah atribut, karakteristik, atau pemaparan apapun dari seseorang yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu penyakit atau cedera. Faktor resiko dapat dikontrol dan dikendalikan. Nah, estimasi kerugian ekonomi 20 penyakit dengan peringkat DALYS tinggi tahun 2017 ini adalah hasil perhitungan Burden of Disease tahun 2017 menunjukkan bahwa 20 penyakit seperti yang ditampilkan ini merupakan sebagian besar penyakit yang tidak menular. Penyakit DALYS ini yang terbesar adalah stroke. Negara membutuhkan strategi intervensi yang lebih spesifik untuk pencegahan dan pengendalian penyakit penyebab utama kerugian ekonomi. Nah, selanjutnya ada kendala dalam analisis beban penyakit. Kendala utama dalam pelaksanaan adalah terbatasnya data pada level provinsi dan akses terhadap data yang berskala nasional. Boleh slide selanjutnya? Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam buku ini di materi bab 2. Yang pertama, materi yang disajikan ini komplikasi kayak akan data dan analisa masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan menggali secara komprehensif tentang beban penyakit, faktor risiko kesehatan, serta transisi demografi dan epidemiologi. Nah, materi ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan kesehatan yang dihadapi oleh negara ini. Nah, selanjutnya, salah satu nilai lembab ini memang akan jadi dasar bagi perumusan kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang lainnya terhadap beban penyakit dan faktor yang menjadi pijakan sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya kesehatan di masyarakat. Nah,
siswa dari ini dan rekomendasi yang konkret untuk mulai dari upaya pencegahan penyakit hingga penguatan kebijakan pada bukti-bukti yang kuat dan memberi panduan yang jelas untuk intervensinya. Lalu, ini dikenakan antara tahun 1990 dan 2017. Materi ini memungkinkan pemantauan progres pembangunan kesehatan di Indonesia dari waktu ke waktu. Ini bukan hanya tentang lihat pencapaian, tetapi ini evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, tidak ketinggalan juga pentingnya mencatat bahwa materi ini didasarkan pada sumber-sumber yang terpercaya, seperti Badan Litbangkes dan IHME. Ini memberikan keabsahan dan keandalan informasi yang disajikannya. Dengan demikian, pemangku kebijakan praktisi kesehatan dan masyarakat umum ini bisa dapat mengandalkan materi ini sebagai jaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa next? Nah, selanjutnya kekurangannya yang pertama ini satu kelemahannya bisa dilihat dari keterbatasan data, terutama tadi mengakibatkan analisis yang kurang akurat dan pemahaman yang tidak mendalam tentang kondisi kesehatan di wilayah Indonesia. Tempat ini, seluruh wilayah ini sulit untuk membuat kebijakan yang benar mencerminkan kebutuhan di komunitas. Lalu selanjutnya dalam akses terhadap data yang berskala nasional, ini dapat menghambat kelengkapan visual. Bentar, topin dulu.